depan tiang merah masih kosong. Monggo silakan. Monggo. Yang kiri, monggo silakan, sebelah utara banyak kosong. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahlah takwa kepada Allah sehingga tidak tambah hari kecuali tambah kedekatan dengan Allah. Sudah semestinya seseorang yang mana dia ini semakin dekat pertemuannya dengan Tuhannya, dia semakin mempersiapkan pertemuan itu, membersihkan badannya dari segala dosa, dari segala kesalahan, menghiasi badannya dengan amalan-amalan, dan mulai mengatur sikap-sikapnya supaya pantas nanti ketika menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya seseorang yang akan menjadi pengantin, maka bila mana sudah mendekati dia ingin menjadi seorang pengantin, maka dia akan berusaha tambah hati dengan membersihkan diri, dihiasi dirinya, diwangikan dirinya, sehingga pantas untuk menjadi seorang pengantin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang iman ketika nanti di akhirat dia nanti akan menjadi pengantin di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia pantas kalau masih kotor dirinya dari kotoran-kotoran dosa? Apakah pantas ketika dia nanti datang ke akhirat tanpa menghiasi dirinya? Hadirin, orang yang paham tentu saja tidak mengatakan ini tidak pantas. Bisa jadi kalau kita mau masuk pun kita akan ditolak saking banyaknya kotoran atau saking polosnya tanpa hiasan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaikilah iman, perbaikilah amal. Iman dan amal inilah yang akan menjadi sangat kita bekal nanti di akhirat. Hadirin, istiqomah dalam iman sampai akhir hayat itu harus kita jaga. Allah yang menciptakan aku, Allah yang memelihara aku, Allah yang selalu mengawasi aku, selalu bersamaku. Rasa seperti itu. Iman tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hadirin, kalau ini istiqomah di dalam hati kita sampai akhir hayat, maka nyawa kita pun akan disambut oleh para malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang mengatakan Rabbi Allah, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, maka para malaikat nanti akan menyambut nyawanya. Malaikat akan menyambut nyawa mereka, orang-orang seperti ini. Yang dikatakan oleh para malaikat adalah janganlah sukar kamu, janganlah khawatir kamu, la takhafu la tahzanu, jangan khawatir, jangan susah. Terimalah kabar gembira masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah, merasakan Tuhanku adalah Allah, yang memelihara aku adalah Allah. Kali ini yang dimaksud istiqomah di dalam keadaan apapun kita tetap merasa Tuhannya Allah.
Ketika ada orang, maka kita tetap menjaga amalan kita, menghamba kepada Allah. Ketika tidak ada orang pun, kita ini juga selalu menjaga amalan, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah orang yang beriman, itu bukanlah ibadah karena selain Allah. Ada orang yang ibadah, tidak ada orang, tidak ada ibadah, tidak. Sebaliknya, orang yang beriman ibadah adalah karena Allah. Karena dia ibadah karena Allah, ada orang atau tidak ada orang dalam kondisi lapar ataupun dalam kondisi kenyang, dalam keadaan yang enak atau dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kaya atau kemelaratan, sama istiqomah. Tuhan berkata Allah dan ibadah juga istiqomah. Akan beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi keistiqomahan di dalam iman ini juga mesti dijaga dengan istiqomah di dalam amal saleh. Katakan al-iman yazid wa yanqus, yazid bi ziyadatil amal wa yanqus bi ma'asillah. Imannya akan bertambah-tambah dan berkurang, bertambah-tambah dengan tambahnya amal dan berkurang dengan banyaknya maksiat. Dalam maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Masa sesungguhnya manusia ini adalah dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Allah memberi kepahaman kepada kita. Kecuali orang yang beriman, hanya orang beriman itulah yang tidak merugi di dunia. Di dunia ini semua orang rugi, semua manusia rugi, kecuali orang yang beriman. Allah yang tambah lagi yaitu dan beramal saleh. Orang yang sudah beriman kemudian belum mau amal, maka imannya dalam ancaman. Imannya adalah dalam keadaan ancaman, tercopot dari dalam hati. Sebaliknya imannya harus erat, tidak ikat dengan erat dengan amalan-amalan saleh, maka iman akan tambah menguat. Olehnya juga, kalau amalan kita banyak amalan maksiat, maka tambah hari iman akan tambah melemah, tambah hari tambah melemah sehingga terlepas dari dalam hati. Maka akhirnya dimuliakan Allah SWT menjaga iman dengan amal saleh, dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin amal saleh menjadi larangan, ini pun juga tidak akan selama istiqomah kecuali dengan tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Manusia betul-betul mudah lupa, manusia betul-betul mudah lemah. Awalnya senang, semangat, tapi di akhirnya selalu ada manusia yang melemah. Seperti halnya bulan Ramadan, di awal Ramadan kita sambut dengan gembira, kita sungguh-sungguh di dalam salat tarawih, salat tahajud. Maka di akhir Ramadan inilah akan nampak siapa yang ahli istiqomah dan tidak ahli istiqomah. Hadirin seluruh amalan juga seperti itu. Kita hidup di dunia ini, maka di awal waktu bisa jadi kita ini sungguh-sungguh, tapi di akhir waktu ketika menjelang sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah masih istiqomah atau tidak? Di situ ujian terakhirnya. Maka hari ini tidak bisa tidak, manusia ini harus diikat dengan seluruh wujudnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yaitu saling mengingatkan untuk mengamalkan agama, saling ingat mengingatkan untuk membetah-betahkan diri dalam amal agama. Kalau tidak, amal pun yang sudah amal pun bisa saja meninggalkan amal. Sebaliknya kalau ada saling ingat mengingatkan, saling semangat menyemangati, saling sabar menyabarkan, maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begitu kita dalam kondisi melemah, maka
maka teman kita datang untuk memberi semangat dari amal, kita tambah semangat lagi, berangkat lagi. Begitu teman kita yang lemah, kemudian kita kasih semangat lagi untuk amal, maka tambah semangat lagi, tambah semangat. Hadirin berjamaah yang berada di dalam sholat, bersama di dalam segala hal, ini semuanya juga mendatangkan semangatan di dalam ibadah. Begitu pentingnya berjamaah, karena bersamaannya hakikatnya mendatangkan kesemangatan dalam ibadah. Kalau kita tidak sholat dalam berjamaah, maka lama-kelamaan kalau kita hanya sholat sendirian di rumah, lama-kelamaan kita pun akan mengatur waktu sholat kita. Mau awal waktu bisa, mau akhir waktu bisa, mau dikotok-kotok pun tidak ada orang yang melarang. Maka hadirin yang dimuliakan, akhir-akhirnya orang-orang yang sholatnya hanya saja di rumah, hanya di rumah, lama-kelamaan akan bebas yang kodok-kodok bahkan meninggalkan sholat. Sebaliknya kalau kita ingin sholat secara berjamaah dan istiqamah, maka satu sama lain akan menyemangati. Mu'ayyid menyemangati diri kita untuk datang ke masjid. Usia teman-teman yang bareng-bareng sholat bernama dalam satu iman akan mendatangkan rasa semangat di dalam ibadah. Maka hari itu bukan hanya sholat saja. Begitu kita datang sebelum sholat, maka melihat teman-teman mereka semuanya teman duduk untuk beribadah, maka kita pun juga duduk beribadah, berzikir, membaca Al-Quran atau membaca sholawat, baca berbagai amal-amal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika melihat teman-teman kita masih duduk tidak selesai sholat untuk berdoa kepada Allah, kita pun juga semangat untuk berdoa kepada Allah. Inilah berjamaah. Manusia itu harus berjamaah. Kalau tidak, maka amal akan melemah, bahkan iman pun juga akan terlepas. Hadirin, ada orang-orang yang hijrah dulu dari Mekah ke Habasah. Di sana ketika mereka hijrah, ada satu orang dari orang-orang yang hijrah ini tidak mau kumpul bersama teman-teman Islamnya, seimannya. Dia gaul, dia berkumpul dengan orang-orang Nasrani Habasah, mengumpul sana, kumpul ini, sehingga mereka dia ini menikmati berkumpul dengan orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian dia meninggalkan Islam dan murtad, sehingga mengikuti agamanya orang-orang Habasah. Maka hadirin yang dimuliakan, bahkan nanti dalam kondisi kekafiran, tidak dalam kondisi iman. Padahal tidak orang iman awalnya dan hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habasah, amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu berjamaah, selalu bareng-bareng untuk amal agama adalah sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian Nabi mengatakan bahwa aku suruh masih imamnya orang lain saja. Aku pengen putar ke kamu melihat kalau masih ada orang-orang yang tidak mau bersama sholat, maka aku bakar saja rumahnya. Kelihatannya rumahnya menjadikan dia kerasan tidak mau ke masjid. Maka hadirin yang dimuliakan, Nabi tidak melaksanakan ini, tetapi beliau mengatakan perkara ini, memberi peringatan kepada kita atas pentingnya berjamaah, atas pentingnya berjamaah, sehingga terjadi tawasul bil haq dan tawasul bis sabr, sehingga terjadilah istiqamah di dalam amal, sehingga terjadilah istiqamah di dalam iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam amal agama dan kuatkan iman yang ada dalam hati kita sampai akhir hayat, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dalam izin dan amin. Wa akhlana fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك ورحمة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان علي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم أقبل قلوبهم على طاعتك وخذ ورائهم برحمتك اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آمن بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز بهم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Allah